Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai perkembangan sistem informasi akuntansi. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Grace Putri Johana Rajakuku dan rekan saya Gloria Stefani dan juga Maria Grace Octaviani Pane. Ada 4 subtopik yang akan kami bahas. Yang pertama adalah perlunya pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang kedua adalah komponen pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga adalah model pengembangan sistem informasi akuntansi. Dan yang keempat, yang terakhir, adalah evaluasi pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, yang pertama, perlunya pengembangan sistem informasi akuntansi. Mengapa sistem informasi akuntansi perlu terus berkembang? Sistem informasi akuntansi harus terus diperbaharui dan juga dikembangkan karena dunia teknologi serta lingkungan bisnis selalu berubah. Nah, ada beberapa alasan penting mengapa sistem informasi akuntansi tidak bisa stagnan dan harus terus mengikuti perkembangan. Yang pertama itu adalah karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi terus berkembang dengan sangat cepat, serta dapat memengaruhi cara kita mengelola dan memproses informasi. Dahulu, banyak proses akuntansi yang dilakukan secara manual, namun sekarang, sebagian besar sudah menggunakan komputer dan sistem yang terintegrasi. Dengan teknologi komputer yang memadai, sistem informasi akuntansi bisa membantu perusahaan mencapai tujuan yang lebih mudah, mempercepat pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta dapat membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Nah, alasan yang kedua adalah karena perkembangan ilmu akuntansi. Ilmu akuntansi juga ikut berkembang seiring dengan perubahan standar dan regulasi dunia. Misalnya saja, di Indonesia sudah mulai menggunakan standar internasional IFRS sejak tahun 2012 agar laporan keuangan menjadi lebih transparan dan bisa meningkatkan kepercayaan investor. Dengan adanya perubahan ini, sistem informasi akuntansi juga harus diperbarui agar sesuai dengan standar terbaru dan mampu memberikan informasi yang akurat serta relevan. Alasan yang ketiga, adanya perubahan lingkungan internal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan seperti karyawan, manajemen, direksi, dan peralatan yang ada di dalam perusahaan juga berubah dari waktu ke waktu. Untuk itu, sistem informasi akuntansi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut agar dapat mendukung kegiatan operasional dan pengambilan keputusan yang efektif. Sebagai contoh, manajemen dan direksi yang handal sangat bergantung pada data yang akurat dari sistem informasi akuntansi untuk membuat keputusan yang tepat dan dapat memajukan perusahaan. Nah, yang keempat adalah perubahan lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan luar perusahaan juga dinamis, yang terdiri dari berbagai pihak seperti pelanggan, pesaing, pemasok, serikat pekerja, pemerintah, dan media. Perubahan pada salah satu pihak ini akan sangat memengaruhi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri agar informasi yang diberikan tetap relevan dan membantu perusahaan agar tetap kompetitif dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Subtopik yang kedua adalah komponen pengembangan sistem informasi akuntansi. Mengembangkan sistem informasi akuntansi seperti membangun sebuah rumah yang kuat dan nyaman. Proses ini tidak dapat dilakukan sembarangan karena melibatkan berbagai langkah penting agar sistem tersebut benar-benar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dan bekerja dengan lancar. Ada 7 komponen pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna merupakan langkah pertama dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, proses ini sangat penting karena sistem yang baik harus didasarkan pada apa yang benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang yang akan menggunakannya. Dalam tahap ini, pengembang harus berinteraksi dengan pengguna akhir seperti akuntan, manajer keuangan, dan staf lainnya untuk memahami secara mendalam apa yang mereka harapkan dari sistem. Dengan memahami kebutuhan ini, pengembang dapat merancang sistem yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Jika analisis kebutuhan dilakukan dengan baik, maka sistem yang dihasilkan akan lebih mudah diterima dan digunakan oleh semua pihak. Komponen yang kedua adalah desain database.
Setelah kebutuhan pengguna teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah merancang database yang akan menyimpan semua data akuntansi. Desain database ini sangat penting karena akan menentukan seberapa efisien data dapat disimpan dan diakses. Dalam tahap ini, pengembang harus memutuskan bagaimana data akan diorganisir, termasuk tabel-tabel yang diperlukan dan hubungan antar tabel tersebut. Dengan desain database yang rapi dan logis, pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan, dan perusahaan dapat menghindari masalah yang mungkin timbul akibat data yang tidak teratur. Komponen yang ketiga adalah integrasi sistem. Komponen integrasi sistem berfokus pada bagaimana sistem informasi akuntansi akan berinteraksi dengan sistem lain yang ada di perusahaan. Hal ini menjadi penting karena dalam sebuah organisasi, berbagai departemen seringkali menggunakan sistem yang berbeda untuk menjalankan fungsi mereka. Misalnya saja, sistem penjualan harus dapat berbagi data dengan sistem akuntansi agar setiap transaksi penjualan dapat dicatat dengan benar. Nah, integrasi yang baik akan mengurangi duplikasi data dan memastikan bahwa setiap departemen memiliki akses ke informasi yang sama dan terkini. Dengan adanya integrasi yang baik, perusahaan bisa melihat gambaran besar operasionalnya secara menyeluruh, bukan hanya potongan-potongan informasi dari masing-masing departemen. Dengan demikian, integrasi sistem tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi, namun juga membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang baik dan benar. Komponen yang keempat adalah keamanan informasi. Keamanan informasi adalah aspek yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Data keuangan adalah informasi yang sangat sensitif dan berharga bagi perusahaan, sehingga harus dilindungi dari ancaman seperti pencurian data ataupun akses yang tidak sah. Dalam tahap ini, pengembang harus menerapkan berbagai langkah keamanan, seperti sistem autentikasi untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data, serta enkripsi untuk melindungi data saat disimpan dan ditransmisikan. Nah, keamanan data yang kuat adalah jaminan bahwa informasi akuntansi perusahaan tetap rahasia, utuh, dan selalu tersedia saat dibutuhkan. Komponen yang kelima adalah otomatisasi proses. Otomatisasi proses adalah tentang bagaimana mengurangi pekerjaan manual yang berulang dalam akuntansi. Dengan menggunakan teknologi, banyak tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diotomatisasi seperti entry data, rekonsiliasi bank, dan juga pembuatan laporan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi resiko kesalahan manusia. Misalnya, jika sistem dapat digunakan secara otomatis, mencatat setiap transaksi penjualan, maka staf akuntansi akan dapat lebih fokus pada analisis data dan pengambilan keputusan yang strategis. Otomatisasi ini membuat proses akuntansi menjadi lebih efisien dan juga memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih cepat. Komponen yang keenam adalah pelaporan dan analisis. Sistem informasi akuntansi harus mampu menghasilkan laporan yang akurat dan juga relevan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, pengembang harus merancang sistem pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan mudah. Informasi yang dibutuhkan itu termasuk laporan keuangan seperti neraca dan juga laporan laba rugi, serta laporan analisis yang lebih mendalam. Nah, dengan alat analisis yang tepat, pengguna dapat menggali data untuk menemukan tren ataupun pola yang dapat membantu dalam perencanaan bisnis. Pelaporan efektif sangat penting untuk memastikan bahwa manajemen memiliki informasi yang tepat untuk membuat keputusan yang informasional. Selain itu, laporan yang dihasilkan harus mudah dipahami dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna. Dengan demikian, sistem informasi akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai alat strategis yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, komponen yang terakhir adalah evaluasi dan juga peningkatan. Pengembangan sistem informasi akuntansi tidak berhenti setelah sistem diimplementasikan. Proses ini adalah siklus berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan peningkatan secara berkala. Setelah sistem berjalan, penting untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan memantau kinerja sistem untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
Misalnya saja jika ada fitur yang tidak digunakan atau jika pengguna merasa kesulitan dalam menggunakan sistem, maka pengembang harus siap untuk melakukan penyesuaian. Dengan terus melakukan evaluasi dan juga peningkatan, sistem informasi akuntansi akan tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis serta perkembangan teknologi, sehingga selalu dapat mendukung tujuan organisasi dengan baik. Proses evaluasi ini juga dapat mencakup analisis terhadap efektivitas sistem dalam memenuhi tujuan awal yang ditetapkan, serta penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Selanjutnya, yaitu pada materi model pengembangan sistem informasi akuntansi. Model pengembangan sistem informasi akuntansi dibuat untuk menjamin sistem informasi akuntansi dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan desain yang telah dibuat dan sesuai dengan anggaran. Terdapat 3 model pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis web yang biasanya dirujuk dalam melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama ada model waterfall, yang kedua model iteratif, dan yang terakhir adalah model spiral. Model waterfall merupakan salah satu model dalam perancangan perangkat lunak dan banyak dipakai karena langkah-langkahnya berurutan dan sistematis. Pada gambar di samping, kita bisa melihat bahwa model waterfall ini layaknya seperti air terjun yang mengalir satu arah dari atas ke bawah. Dalam model ini, diperlukan kehati-hatian yang agak tinggi sebab atas kesalahan yang satu tidak bisa serta-merta dapat diperbaiki pada tahap berikutnya. Namun, menunggu setelah satu tahapan desain sistem informasi akuntansi itu selesai sempurna. Tahap-tahap model waterfall dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama requirements, design, implementasi, verification, dan maintenance. Tahap yang pertama yaitu requirement. Sebelum memulai pekerjaan teknis, diperlukan komunikasi untuk memahami dan menyepakati tujuan atau persyaratan. Tahap ini termasuk dalam rekayasa sistem yang mencakup analisis permasalahan, penentuan tujuan, serta pengumpulan kebutuhan inisiasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Setiap informasi yang diperoleh harus ditinjau kembali agar lengkap dan akurat. Jika masih terdapat kekurangan, hal tersebut harus dicatat, termasuk kapan data akan diperoleh dan siapa yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, tahap ini juga dikenal sebagai dokumen persyaratan produk atau product requirement document. Tahap yang kedua yaitu tahap desain. Di tahapan ini, merancang atau mendesain dengan melakukan estimasi mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam membuat sistem informasi akuntansi, penjadwalan, dan tracking proses pengerjaan sistem informasi akuntansi. Tahap ini juga disebut sebagai software architecture. Tahap yang ketiga yaitu implementation. Tahap implementasi adalah proses penerapan desain dan arsitektur perangkat lunak melalui pengkodean untuk membangun sistem informasi akuntansi yang diinginkan. Pada tahap ini, desain diterjemahkan menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Tahap yang keempat yaitu verification. Adalah tahapan pengujian dengan melakukan testing yang bertujuan untuk menguji kode dan desain, dihadapkan atau diperbandingkan dengan tujuan sistem informasi akuntansi yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu tahap maintenance. Atau pemeliharaan dilakukan setelah tahapan testing dilakukan dengan sempurna. Tahapan ini dimaksudkan agar sistem informasi akuntansi dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Model yang kedua yaitu model iteratif, merupakan model pengembangan sistem informasi akuntansi yang banyak dipakai karena langkah-langkahnya sederhana. Model iteratif merupakan sebuah contoh dari proses pembuatan sistem informasi akuntansi di mana semua proses kegiatan harus terlebih dahulu direncanakan dan dijadwalkan sebelum dikerjakan dengan teliti. Tahap-tahap dalam model iteratif yaitu ada perencanaan awal, perencanaan, analisis dan desain, testing, evaluasi, kebutuhan, implementasi, dan yang terakhir penyebaran. Yang tahap pertama yaitu perencanaan awal.
di mana dalam tahap perencanaan awal ini terkandung arah dan tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi, perkiraan waktu yang direncanakan, dan biaya yang dianggarkan. Tahap yang kedua yaitu perencanaan. Dalam tahap ini, semua yang sudah direncanakan di tahap perencanaan awal dikuatkan kembali sebagai kerangka kerja atau framework. Tahap yang ketiga yaitu analisis dan desain. Pada tahap ini akan dimulai analisis tentang tujuan pembuatan sistem informasi akuntansi secara rinci, sehingga beberapa pertimbangan tentang waktu, biaya, dan teknologi yang akan digunakan dapat diidentifikasi dengan baik, sehingga dengannya perancangan atau desain sistem informasi akuntansi juga bisa dimulai. Tahap yang keempat yaitu testing. Pengujian atau testing terhadap desain sistem informasi akuntansi dilakukan dengan melakukan uji coba melalui dua cara, yaitu yang pertama ada simulasi, yaitu dengan mencoba sistem informasi akuntansi yang didesain dengan beberapa transaksi yang telah disiapkan dan diketahui proses dan hasil laporannya. Yang kedua yaitu testing. Titik berat testing adalah pada melihat sistem informasi akuntansi dengan berbagai cara perlakuan terhadap waktu yang optimal serta biaya yang efisien tetapi tetap mencapai tujuan. Tahap kelima yaitu tahap evaluasi adalah untuk menilai apakah setiap subsistem yang telah dihasilkan telah sempurna atau belum. Tahap yang keenam yaitu kebutuhan, di mana tahapan ini adalah tahapan setelah melewati satu putaran. Pada tahap ini, sistem informasi akuntansi yang didesain telah dilakukan evaluasi, sehingga bisa diketahui skor untuk setiap subsistem dan sub-subsistem. Atas subsistem dan sub-subsistem yang mempunyai skor rendah di bawah dari skor yang dikehendaki atau passing grade akan ditinjau ulang untuk dijadikan perhatian saat melakukan tahap berikutnya, yaitu implementasi sistem informasi akuntansi. Nah, tahap yang ketujuh yaitu implementasi, merupakan tahap untuk menerapkan sistem informasi akuntansi yang telah dihasilkan. Tahap implementasi ini tentu berbeda dengan tahap testing. Dalam tahap implementasi, kegiatan yang dilakukan bukan lagi kegiatan percobaan yang bersifat trial atau error, tapi kegiatannya adalah kegiatan yang sebenarnya untuk transaksi sehari-hari dalam perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah tahap penyebaran. Dalam tahap penyebaran ini, sistem informasi akuntansi yang telah diimplementasikan dan telah diketahui tidak terdapat kesalahan dan dapat mencapai tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi akan disebarkan untuk digunakan oleh seluruh komponen perusahaan. Namun, dalam model iteratif, terdapat juga kelebihan dan kekurangan, menunjukkan bahwa model ini digunakan bila tujuan atau requirement adalah jelas dan dapat diimplementasikan dengan bijaksana. Kebanyakan model ini digunakan dalam sistem informasi akuntansi yang menggunakan aplikasi web dan digunakan oleh perusahaan yang berbasis produk atau barang dan bukan jasa. Pada tabel, bisa kita lihat kelebihan dan kekurangan dari model iteratif. Kelebihan yang pertama yaitu mampu membuat pekerjaan pembuatan software dengan cepat dan memendekkan siklus hidup software. Kelebihan yang kedua yaitu lebih fleksibel, murah, dan mudah merubah skop serta tujuan. Kelebihan yang ketiga, mudah untuk menguji selama pengulangan atau iterasi yang lebih kecil. Kelebihan yang keempat, lebih mudah mengelola risiko karena potongan berisiko diidentifikasi dan ditangani selama pengulangan. Dan kelebihan yang terakhir yaitu setiap iterasi atau pengulangan merupakan tonggak atau milestone yang mudah dikelola. Sedangkan kekurangan dari model iteratif yaitu ada dua. Yang pertama, masalah mungkin timbul berkaitan dengan arsitektur sistem karena tidak sesuai persyaratan dikumpulkan di depan untuk seluruh siklus hidup perangkat lunak. Dan yang terakhir, terdapat kemungkinan adanya overlap atau tumpang tindih antar fase dan antar tonggak atau milestone. Materi selanjutnya yaitu model spiral. Berbeda dengan dua model pengembangan sistem informasi akuntansi sebelumnya yaitu waterfall dan prototype,
Model spiral merupakan salah satu model perancangan perangkat lunak yang banyak digunakan karena sifatnya yang fleksibel dan berulang. Nah, model ini diperkenalkan oleh Bohm pada tahun 2000 dan digambarkan dalam bentuk spiral. Konsepnya adalah proses pengembangan berjalan secara berputar, sehingga setiap putaran memungkinkan kita untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada tahap sebelumnya. Dengan demikian, pengendalian pengembangan sistem lebih mudah untuk dilakukan. Kita bisa lihat pada gambar, yang dimana pada gambar tersebut kita melihat model spiral yang terdiri dari 4 kuadran besar. Setiap kuadran mewakili satu kelompok aktivitas. Nah, kita lihat ada 2 garis di mana garis vertikal ke atas menunjukkan ongkos kumulatif atau cumulative cost, dan garis horizontal ke kiri yang menunjukkan review komitmen atau komitmen precision. Nah, proses berjalan melingkar searah jarum jam dan setiap putaran berarti satu siklus pengembangan. Semakin keluar spiral berarti kita semakin dekat dengan sistem yang siap untuk digunakan. Nah, pada kuadran yang pertama yaitu menentukan tujuan, alternatif, dan kendala. Tujuan harus dijelaskan dengan bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan interpretasi ganda. Jika ada banyak kendala, maka harus disiapkan banyak alternatif solusi. Tahap ini penting untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Nah, pada kuadran kedua yaitu mengevaluasi setiap alternatif, mengidentifikasi risiko, dan menentukan cara mengatasinya. Dalam model spiral, cara utama mengelola risiko adalah dengan membuat prototipe. Nah, biasanya dibuat 3 prototipe awal sebelum membuat prototipe operasional. Prototipe ini berfungsi untuk menguji ide dan mengurangi risiko kegagalan di tahap selanjutnya. Pada kuadran 3, yaitu setelah risiko diminimalkan, kita masuk ke tahap pengembangan sistem yang lebih detail, mulai dari menentukan konsep operasi, emulasi dan validasi kebutuhan, desain perangkat lunak, pembuatan kode, pengujian unit, integrasi sampai implementasi. Nah, pada tahap ini ada 2 istilah penting yaitu validasi dan verifikasi. Validasi adalah apakah sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan sesuai dengan harapan. Nah, sedangkan verifikasi adalah apakah sistem sudah sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis. Keduanya wajib dilakukan agar sistem berkualitas dan sesuai tujuan. Pada tahap terakhir yaitu kuadran 4 yaitu dari 100 putaran spiral adalah membuat rencana untuk fase berikutnya yang mencakup RKTS Plan, Life Cycle Plan. Yang kedua adalah Development Plan. Yang ketiga yaitu Integration dan Test Plan. RKTS Plan Life Cycle Plan ini yaitu perencanaan kebutuhan dan siklus hidup sistem mulai dari pengembangan hingga pemeliharaan. Development Plan yaitu rencana pengembangan detail yang mencakup sumber daya, jadwal, dan metode pengembangan. Dan yang terakhir yaitu Integration and Test Plan yaitu rencana integrasi modul-modul yang sudah dibuat dan pengujian menyeluruh agar sistem berjalan sesuai harapan. Tahap ini menjamin keberlanjutan proyek agar bisa masuk ke putaran selanjutnya sampai sistem benar-benar siap digunakan. Nah, kenapa model spiral banyak digunakan? Karena yang pertama itu fleksibel, di mana bisa kembali ke tahap sebelumnya jika ada kesalahan. Yang kedua, fokus pada risiko, di mana sangat cocok untuk proyek besar dan kompleks. Yang ketiga yaitu sistem terus berkembang melalui perbaikan bertahap. Dengan kata lain, model ini membantu kita mengurangi kegagalan dan meningkatkan kualitas sistem. Contoh penerapan model spiral yaitu dalam pembuatan sistem informasi akuntansi. Kita mulai dengan menentukan kebutuhan pengguna dan kendala, kemudian membuat beberapa prototipe untuk mengurangi risiko. Setelah itu masuk ke tahap desain detail, coding, dan testing. Setelah satu siklus selesai, kita mengevaluasi lalu merencanakan fase selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu evaluasi pengembangan sistem informasi akuntansi. Evaluasi pengembangan sistem informasi akuntansi merupakan tahapan paling akhir yang dilakukan sebelum sistem benar-benar dinyatakan siap digunakan secara menyeluruh di sebuah perusahaan. Proses ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara mendadak, melainkan hasil dari serangkaian langkah yang sudah dirancang sejak awal. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa
Sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan strategi bisnis perusahaan, mampu menjawab kebutuhan para pengguna, serta memberikan manfaat yang nyata baik dalam operasional sehari-hari maupun dalam mendukung keputusan strategis. Jika kita lihat pada gambar, jelas bahwa keputusan akhir untuk menerima dan menggunakan sistem informasi akuntansi tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada 4 tahapan penting yang harus dilalui sebelumnya, yaitu penetapan strategi dan model bisnis, penentuan tujuan dan teknologi, evaluasi berbagai alternatif, serta evaluasi akhir sistem. Setelah seluruh tahapan ini dijalankan dengan baik, barulah keputusan final mengenai penerimaan sistem informasi akuntansi dapat diambil. Nah, tahap yang pertama yaitu menetapkan strategi serta model bisnis baru yang menjadi pondasi bagi sistem yang akan dikembangkan. Penting untuk dipahami bahwa sistem informasi akuntansi bukan hanya sekedar aplikasi teknologi, melainkan bagian dari keseluruhan proses bisnis. Sistem ini berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan dan memastikan jalannya kegiatan perusahaan lebih efektif. Di tahap ini, manajemen harus benar-benar meninjau model bisnis yang sedang berjalan. Harus dilihat apakah ada perubahan di lingkungan internal maupun eksternal yang menuntut penyesuaian strategi. Contohnya, jika perusahaan ingin merambah pasar digital, maka sistem informasi akuntansi yang dirancang harus mampu menangani transaksi online sekaligus mendukung integrasi dengan platform e-commerce. Jadi, strategi dan model bisnis yang ditetapkan akan menjadi dasar utama agar sistem informasi akuntansi selaras dengan arah dan tujuan perusahaan. Tahap yang kedua yaitu penentuan tujuan dan teknologi sistem informasi akuntansi. Setelah strategi ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan dari sistem informasi akuntansi yang akan dibangun. Tujuan ini bisa bermacam-macam, misalnya meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi, mempercepat penyusunan laporan keuangan, meningkatkan akurasi data, atau menyediakan informasi yang lebih berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, pemilihan teknologi yang tepat juga menjadi hal yang krusial. Teknologi yang dipilih mencakup perangkat keras, perangkat lunak, basis data, hingga jaringan komunikasi. Keputusan ini harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terbaru, kebutuhan integrasi antar bagian, keamanan data, dan tentunya anggaran yang tersedia. Dengan kata lain, pemilihan teknologi yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan sistem yang dikembangkan. Tahap yang ketiga yaitu evaluasi terhadap berbagai alternatif. Dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, biasanya ada beberapa pilihan atau alternatif yang bisa dipertimbangkan. Bisa dari sisi desain sistem, pilihan platform, ataupun vendor penyedia layanan. Oleh sebab itu, tahap evaluasi alternatif menjadi sangat penting agar perusahaan bisa memilih solusi yang paling tepat. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat, tingkat keamanan, keandalan, kemudahan pemeliharaan, serta potensi pengembangan di masa depan. Misalnya, apakah lebih baik mengembangkan sistem secara internal atau in-house development, membeli perangkat lunak jadi seperti ERP, atau menggunakan jasa outsourcing. Nah, semua pilihan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing sehingga perlu dianalisis secara mendalam sebelum diputuskan. Tahap yang keempat yaitu evaluasi akhir sistem informasi akuntansi. Setelah alternatif terbaik dipilih, sistem perlu melalui evaluasi akhir. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa sistem yang telah dibangun benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan melalui sistem testing untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik dan user acceptance testing untuk mengetahui apakah pengguna merasa sistem tersebut mudah digunakan dan sesuai kebutuhan. Jika ada kekurangan atau masalah, maka perbaikan harus segera dilakukan sebelum sistem benar-benar dijalankan secara penuh. Selain itu, evaluasi akhir juga mencakup tinjauan manajemen, apakah sistem ini sudah sesuai dengan tujuan strategis perusahaan, serta apakah manfaat yang diharapkan bisa benar-benar dicapai. Tahap terakhir yaitu keputusan final penerimaan sistem informasi akuntansi. Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan final. Pada tahap ini, manajemen puncak akan menentukan apakah sistem layak diterima dan digunakan secara resmi oleh seluruh bagian perusahaan. Keputusan ini biasanya diambil berdasarkan laporan evaluasi yang disusun oleh tim pengembang bersama dengan perwakilan pengguna. Jika sistem dinyatakan layak, maka perusahaan akan masuk ke tahap implementasi penuh atau go live,
Ini meliputi pelatihan kepada pengguna, migrasi data dari sistem lama ke sistem baru, dan penyusunan prosedur operasional agar sistem bisa berjalan secara konsisten. Dengan demikian, sistem yang sudah melewati tahapan evaluasi secara komprehensif akan benar-benar menjadi sistem resmi yang mendukung jalannya bisnis serta pengambilan keputusan perusahaan. Sekarang masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi akuntansi merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi perusahaan di era modern. Pengembangan sistem informasi akuntansi bukanlah proses yang sederhana karena melibatkan serangkaian tahapan terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pemilihan komponen, penggunaan model pengembangan yang sesuai, hingga tahap evaluasi. Tanpa adanya pengembangan yang berkelanjutan dan evaluasi yang rutin, sistem informasi dapat menjadi usang dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi akuntansi harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan didukung oleh sumber daya yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Sekian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.